Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat berjumpa kembali tentunya di channel ini, teman-teman. Dari beberapa video cuplikan di depan juga ya teman-temanku semuanya. Dan sekarang kita akan beralih tema atau beralih informasi dari video cuplikan di depan juga, yaitu kita akan beralih tema tentang informasi berita olahraga untuk hari ini. Bagi teman-teman semuanya yang baru bergabung di channel ini ya, jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara berkomentar di video ini tentunya. Pembahasan yang akan kita bahas untuk hari ini yaitu adalah Riccardo Calafiori, bek unik yang mengubah cara bermain Arsenal di era Mikel Arteta, teman-teman. Itu pembahasan kita untuk hari ini. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara berkomentar di video ini tentunya. Riccardo Calafiori disebut sebagai sosok yang bisa mengubah dinamika permainan Arsenal pada musim ini. Yaitu pemain asal Italia itu kini menjadi pilihan utama Mikel Arteta di posisi bek kiri. Yaitu yang telah menggantikan ya Lewis Skelly ya. Dan setelah musim debut yang terganggu cedera, baik itu Calafiori tampil konsisten dan menjadi bagian penting dari lini belakang dan baru kebobolan 3 gol di semua kompetensi sejauh ini. Musim 2025-2026 menjadi momen kebangkitan Calafiori dan telah bermain dalam 8 laga Premier League juga dan telah mencetak 1 gol dan 2 assist serta nyaris menambahkan koleksinya lewat sepakan spektakuler melawan Fulham yang dianulir karena offside. Performanya tersebut bukan hanya sebuah kestabilan di lini belakang tentunya ya teman-teman, tetapi juga untuk memperkaya opsi serangan Arsenal dari sisi sayap kiri, baik itu yang telah menurut jurnalis Arsenal juga, Carles Watt, yaitu Calafiori, yaitu membawa warna berbeda bagi tim sendiri. Dan saya pernah melihat pemain Arsenal lain seperti dia, yaitu adalah Zico Cathceko tentunya. Yaitu dulu juga memberi kejutan dengan pergerakannya, tapi Calafiori sudah membawanya itu ke level yang lebih tinggi, ujarnya juga teman-teman. Dan untuk yang berikutnya yaitu adalah ya back dengan insting penyerang juga. Ya, dalam laga melawan Fulham ya, Calafiori yaitu menunjukkan naluri penyerang yang jarang dimiliki bek sayap dan ia sering muncul di area yang biasanya dihuni gelandang serang ataupun penyerang tengah. Yaitu dia telah menciptakan peluang lewat beberapa pergerakan tanpa bola yang berani juga dan ia membuat pergerakan seperti striker dan baik itu pemain yang benar-benar luar biasa, kata Wets lagi teman-teman. Dan meskipun gol dianulir ya, penampilan dari Calafiori yaitu tetap juga memberikan perhatian dan ia bahkan hampir mencetak gol lewat tembakan voli keras tak lama setelah itu teman-teman. Ya, bagi Watt sendiri yaitu gaya bermain yang Calafiori memberikan Arsenal sesuatu yang berbeda karena memecahkan kebuntuan saat menghadapi lawan yang bertahan rapat tersebut tentunya. Dan dia juga di sini ya benar-benar bisa membawa hal yang berbeda untuk timnya saat melawan tim seperti Fulham dan Anda butuh pemain seperti dia yang bisa menciptakan ruang dan membuka pertahanan. Saya sangat menikmati melihatnya bermain tanpanya juga teman-teman. Finishing tajam dan adaptasi sempurna. Dan meskipun berposisi sebagai bek kiri yaitu adalah Calafiori sudah menunjukkan kemampuan yang telah mencetak gol yang impresif sejak musim debut di Inggris dan ia juga membuka rekening gol dengan cara spektakuler yang sangat menghadapi Manchester City pada September 2024 dengan tembakan yang melengkung ke pojok gawang dalam hasil imbang 2-2 di Etihad Stadium tentunya. Dan berdasarkan bulan kemarin dan dia telah mencetak gol kemenangan atas Fulham
Dan untuk lagi-lagi juga ya teman-teman, dan beberapa penyelesaian ya, satu sentuhan lagi dari sisi kotak penalti, teknik dan sebuah ketenangan dari Calafiori di depan gawang tersebut, yaitu sempat dipuji sebagai salah satu finisher terbaik Arsenal pada saat ini. Dan kini dia punya teknik yang sangat luar biasa saat menembak, ujar Watts, dan bahkan volley melawan Fulham nyaris masuk. Ada yang sempat bilang ketika Havertz yaitu cedera pada musim lalu, mungkin ya Calafiori bisa dicoba sebagai penyerang. Dan melihat apa yang dia tunjukkan sekarang, dan itu mungkin tidak terlalu gila. Dan Calafiori bukan hanya back yang modern, yang kreatif ya, tetapi juga pemain yang serba bisa, yang memperkaya taktik Arteta, yaitu dalam tim yang dikenal rapi sebagai secara struktur, dan kehadirannya menjadi anomali tentunya yang sangat menyenangkan, dan sosoknya bebas yang justru membuat Arsenal semakin berbahaya tentunya. Dan untuk yang berikutnya, yaitu kita akan masuk ke dalam segmen hiburan kita untuk hari ini. Bagi teman-teman semuanya yang baru bergabung ya, silakan tinggalkan jejak dengan cara berkomentar di video ini tentunya. Yaitu pembahasan yang berikutnya, yaitu adalah legenda Arsenal bongkar akar kecanduan Liverpool era Arne Slot, mereka tak tahu apa yang diminta manajer ya. Saya ulangi lagi, yaitu adalah legenda Arsenal bongkar akar kekacauan Liverpool era Arne Slot, mereka tak tahu apa yang diminta manajer. Apakah rumor ini akan kita bahas secara singkat dan padat ya, anggaplah sebagai hiburan semata saja tentunya. Liverpool akhirnya kembali yaitu merasakan sebuah kemenangan ya, setelah periode kalam di bawah Arne Slot, dan The Red ya sempat terpuruk dengan 4 kekalahan beruntun dalam sebuah sebelum membungkam ya tentunya dengan skor 5-1 di Liga Champions, yaitu sebelum Liverpool kalah dari Crystal Palace dan Galatasaray ya tentunya, yaitu adalah dan Chelsea juga dan Manchester United. Dalam 4 laga tersebut mereka hanya mampu mencetak 3 gol dan kebobolan 7 kali. Situasi ini membuat tekanan terhadap Slot semakin besar juga. Pertandingan melawan Frankfurt ya tentunya, yaitu pun awalnya tanpa akan menjadi lanjutan mimpi buruk mereka, dan Ramos juga sempat membawa Frankfurt juga unggul di babak pertama, namun The Red bangkit lewat gol dari Hugo dan Virgil van Dijk ya tentunya, dan Ibrahima Konate dan Dominic juga ya tentunya. Dan meskipun kemenangan tersebut teman-teman itu bisa membawa sedikit angin segar analisis, dan legenda Arsenal Landwix ya justru melihat beberapa kesalahan besar lebih besar di dalamnya. Dalam pandangan tersebut, kebangkitan ini tanpa menutupi fakta bahwa Liverpool di bawah Arne Slot masih belum punya arah pemain yang jelas juga tentunya. Pemain Liverpool tak paham apa yang diinginkan Arne Slot. Yaitu adalah Ian Wirtz ya tentunya, yaitu menilai salah satu masalah besar di Liverpool ya pada musim ini adalah miskomunikasi antara manajer dan pemain. Menurutnya para pemain yang seolah benar-benar juga mengerti ide permainan yang ingin diterapkan Arne Slot di lapangan, dan saya rasa mereka tidak mengerti apa yang diinginkan manajer, ujar Wirtz tersebut. Ya, jika Anda melihat cara bermain ya tentunya bermain mereka memang atau kalah ya, menang atau kalah juga. Mereka seperti kelebihan dan kekurangan juga, dan Wirtz juga menegaskan bahwa kekurangannya tersebut dan pemahaman itu berdampak langsung pada sistem bereaksi dan di setiap situasi pertandingan. Liverpool terlihat ragu, tidak sinkron, dan sering kehilangan bentuk permainan. Dan ia menambahkan bahwa kondisi ini tak hanya menghambat proses tim, tidak juga mengikis rasa percaya diri tentunya. Percaya diri pemain itu sendiri, dan tidak ada kekompakan di antara mereka, dan tidak ada pemain yang berkembang bersama mereka, kata Wright
tersebut teman-teman ya, dan dia juga telah menegaskan hal tersebut. Dan jangan lupa untuk saksikan Liverpool akan bertemu Brentford pada tanggal 26 Oktober 2025 jam 2 malam waktu Indonesia Barat, terutama di Indonesia teman-teman. Dan untuk Arsenal akan bertemu Crystal Palace yaitu pada tanggal 26 Oktober 2025 juga jam 9 malam waktu Indonesia Barat, terutama di Indonesia teman-teman. Permainan The Red dinilai kacau di semua lini tentunya. Yaitu Wright sendiri juga yang telah menyoroti bahwa kekacauan Liverpool tidak terbatas pada satu aspek, yang melainkan terjadi di seluruh lini dari belakang hingga ke depan juga. Dan ia telah menyoroti performa back sayap di lini tengah hingga pemain depan semuanya menurun drastis. Lihat saja dari Ekitike yang memulai musim dengan baik ya, dengan awal musim yang sangat baik, dan Anda juga mungkin berpikir untuk membiarkannya di sana saja, ujarnya. Namun justru pemain asal Prancis itu memberikan untuk beberapa kali dicadangkan di pertandingan Premier League, dan sesuatu yang menurutnya Wright tersebut tidak masuk di akal teman-teman. Dan situasi ini membuat Liverpool kesulitan juga tentunya, yaitu menjaga tempo permainan maupun menekan lawan secara efektif dalam pandangan Wright sendiri. Yaitu tanpa perbaikan dari struktur permainan, dan kemenangan seperti melawan Frankfurt tentunya hanyalah pengecualian, bukan tanda kebangkitan sejati tentunya. Dan salah satu lagi ya, untuk yang berikutnya yaitu adalah Salah tak lagi diberi ruang untuk bersinar teman-teman ya. Ya, untuk Muhammad Salah lagi ya teman-teman ya, tak lagi diberi ruang untuk bersinar ya tentunya. Yaitu situasi ini yang telah menyentil ke kinerja tim secara keseluruhan juga, baik itu dari Wright ya, juga menyoroti peran Muhammad Salah yang dianggap tak lagi operasional dengan benar. Menurutnya, Arne Slot gagal menempatkan Muhammad Salah di posisi dan situasi yang membuatnya berbahaya. Dan ia juga menilai salah satu kerap yang terisolasi ya tentunya di lapangan ya. Jarang juga untuk mendapatkan suplai bola yang berbahaya, dan tadinya diberi beberapa kebebasan penyerang seperti di era Klopp juga, padahal ya efisiensi Muhammad Salah di depan gawang selama beberapa musim terakhir menjadi salah satu senjata utama Liverpool teman-teman. Itu teman-temanku semuanya dalam informasi berita olahraga yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Dan untuk di video ini yang saya sampaikan juga adalah merupakan sebuah hiburan semata teman-teman. Jangan sampai teman-teman gagal paham terhadap apapun yang saya sampaikan nantinya. Saya akhiri saja dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.